Halo semuanya, saya Muhammad Koyos Khairul Fatih, mahasiswa akuntansi STIE GC Business School Kota Bekasi. Ini adalah tugas mata kuliah pemasaran digital. Jadi di sini saya akan menerangkan sedikit tentang digital marketing. Ringkas dari video yang sudah di-share oleh dosen saya, yaitu Pak Eko Yuliawan. Di video yang sudah Pak Eko share ini membahas tentang fundamental digital marketing yang penting buat kita yang mau mulai ataupun belajar lebih dalam. Intinya, digital marketing itu bukan cuma soal jualan, tapi lebih ke memahami orang alias calon pembeli kita. Yang pertama itu, apa sih digital marketing? Mungkin kalau secara bahasa, digital marketing itu pemasaran digital. Tapi digital marketing itu bukan cuma jualan produk lewat internet, tapi juga bertujuan untuk bikin orang kenal sama brand kita ataupun produk kita. Digital marketing itu juga bikin orang-orang kenal sama brandnya kita. Brandnya kita itu juga harus punya sosok atau persona yang jelas. Mau persona itu serius, profesional, ataupun playful, supaya calon pembeli kita itu relate sama brand ataupun produk yang kita punya. Lalu digital marketing juga menjadi jembatan untuk tahu apa maunya pembeli dan gimana cara produk atau jasa kita bisa dibeli dan menjaga loyalitas ataupun kesetiaan mereka sama kita. Terus kunci utamanya tuh apa sih? Gimana caranya bikin calon pembeli jadi pelanggan dan akhirnya setia sama brand kita? Kunci utamanya adalah audience persona. Nah, kalau misalkan ditanya apa sih audience persona itu? Audience persona itu adalah karakter fiksi dari target pasar kita yang isinya tuh detail banget, mulai dari jenis kelamin sampai ke gaya belanja ataupun ke gaya hidupnya. Tipsnya adalah dari audience persona ini, kasih nama ke persona ini. Contohnya, kalau target pasar kita itu mahasiswa IT ataupun mahasiswa teknik, misalkan kasih nama Kevin. Untuk produk yang kita punya itu adalah mouse gaming, atau misalkan kasih nama Abun buat brand seblak frozen. Ini bantu kita buat punya empati dan gak salah target pasar. Selanjutnya bakal bahas tahapan pembeli ataupun customer journey. Yang pertama adalah awareness. Di sini calon pembeli baru ketemu sama brand kita tapi belum punya ketertarikan untuk beli produk dari brand kita. Mereka mungkin lagi nyari-nyari informasi terkait produk yang ada di brand kita ini. Lalu tahap selanjutnya adalah consideration. Tahap consideration ini, calon pembeli atau calon pelanggan mulai kepo sama brand kita dan membandingkan produk kita sama produk yang ada di brand lain. Entah itu produk di brand lain lebih murah, lebih bagus, atau lebih cepat pengirimannya. Yang ketiga adalah tahap conversion. Nah, di tahap ini calon pembeli jadi pelanggan. Calon pembeli ini memutuskan untuk beli produk kita, dan di situ kita udah dapat cuan ataupun uang dari pembeli tadi. Lalu ke tahap selanjutnya adalah tahap loyalty atau setia. Di tahap ini ada dua kemungkinan setelah mereka beli. Mereka seneng banget sama produk kita atau puas. Kemungkinan kedua adalah mereka ngerasa produk kita ini B aja, malah mereka beralih ke produk yang ada di brand lain gitu. Kalau mereka suka, puas sama produk yang kita punya, berarti kita sudah berhasil di tahap loyalty atau tahap setia ini. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap advocacy, yaitu tahap dimana pelanggan setia kita secara nggak langsung jadi juru bicara brand kita. Mereka ini nyeritain produk yang ada di brand kita ke circle-circle atau tongkrongan-tongkrongan mereka, yang secara nggak langsung itu bantu kita promosiin produk kita ke teman-temannya mereka gitu. Dan itu mereka lakuin tanpa kita bayar. Itu sangat bantu kita juga buat efisiensi biaya kalau pelanggan setia kita ini sudah sampai di tahap advocacy. Pertanyaannya, gimana cara bikin pelanggan setia kita di digital marketing? Ada dua cara umum. Yang paling umum atau general, yang pertama adalah cara organik ataupun cara gratis. Cara yang ini adalah dimana pelanggan nemuin konten kita secara alami di sosial media tanpa iklan berbayar. Contohnya muncul di explore Instagram kita ataupun di FYP TikTok kita kayak gitu, tanpa kita keluarin sepeser pun untuk biaya iklan. Yang kedua adalah dengan cara berbayar atau bahasa kerennya itu ads ataupun iklan, dimana kita bayar slot iklan supaya brand kita muncul di depan calon pembeli ataupun muncul di handphone calon pembeli kita. Contohnya
kita bayar iklan di Meta Ads atau Instagram Ads supaya produk kita itu kesebar di Instagram, di TikTok, ataupun di Facebook calon pelanggan kita. Terus ada macam-macam channel juga di digital marketing ini. Yang pertama adalah content marketing, dimana kita bikin blog, artikel SEO yang muncul di halaman pertama Google, atau konten media sosial buat edukasi dan promosiin produk dari brand kita. Yang kedua adalah email marketing. Kita kirim newsletter ke pelanggan yang subscribe atau berlangganan. Isinya bisa promo eksklusif atau info menarik lainnya yang bisa bikin calon pelanggan kita itu tertarik sama produk kita. Yang ketiga adalah affiliate marketing. Kita ngajak pelanggan setia kita buat jualin produk kita pakai link khusus. Setiap ada pembelian lewat link mereka dapat imbalan dari pembelian tersebut. Yang terakhir ada banner ads. Kita pasang iklan banner di website lain dan kita bayar sesuai jumlah orang yang ngeklik banner tersebut. Intinya, semua metode digital marketing ini tujuannya sama, yaitu nyari impression atau bikin orang ketemu sama brand kita, bikin mereka tertarik, akhirnya beli dan jadi pelanggan setia yang mau promosiin brand kita. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan atau ringkas dari video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.